ke Bali, di Semarang kadang-kadang kodenya beda-beda kayak gitu. Betul, tapi ya. yang penting kita tahu maksudnya apa gitu. Ya. Nah kalau Om Rey yang paling penting kode-kodenya apa itu? Saya pertama yang kaget itu waktu ikut peleton itu jadi dua gini. Saya bingung kok ada kampanye KB ya. Om Rey, Om Johnny Ray, Ya, Maki. King of Flat. Ya. Pas. Ya, jadi sekarang banyak sekali orang goes di jalan. Maksudnya banyak, katanya kan sepedaan lagi musim lagi. Banyak orang beli sepeda, rebutan beli sepeda, jalanan jadi penuh. Kalau hari Minggu sekarang di banyak kota lalu lintasnya penuh dengan sepeda. Benar, ya. Kita sendiri yang sering goes jadi agak takut kalau lewat jalur-jalur utama karena terlalu banyak sepeda. Ya, hampir menutupi jalan. Hampir menutupi jalan, menyalipnya sulit, bersinggungan dengan kendaraan lain. Jadi banyak yang minta kita ngomong soal etika bersepeda, etika berpeleton. Betul. Ya. Kita ini termasuk etis nggak kalau sepedaan? Kalau lagi recovery etis. Kalau lagi recovery ya? Ya. Masa kita nggak etis kalau sepedaan? Dibandingkan yang lain, ya kita paling tidak berusaha untuk tidak membahayakan yang lainnya. Ya, jadi kita berusaha meskipun cepat tapi berusaha rapi kan kayak gitu kan ya. Ya. Nah ini kan kadang-kadang banyak orang nggak paham kan bahwa gitu itu perlu pengalaman sama perlu teknik kan kayak gitu. Ya. Bahwa tidak sekedar oke, janjian goes keluar lalu kita Asal jalan. sesuka-sukanya di jalan kayak gitu. Ya. Jadi di episode ini kita ingin bicara tentang etika bersepeda dan berpeleton. Ya. Tolong dipisahkan antara cepat dengan nggak etis, karena cepat kalau etis nggak apa-apa, kadang-kadang yang lambat yang berbahaya itu kan kayak gitu. Ya. Jadi ini kita ingin bahas itu satu-satu, termasuk kita bawa banyak mainan di sini untuk memberikan ilustrasi, menggambarkan tentang peleton dan lain-lain. Tapi sebelum kita bicara tentang etika bersepeda dan berpeleton, yang utama kan kalau keluar rumah kita harus selalu mengingatkan ini, kayak Om Rey pakai helm. Ya. Selalu pakai helm di mana-mana. Jangan lupa pakai helm. Kalau kepalanya botak kayak teman kita, kadang-kadang dia pakai topi dulu baru pakai helm. Ya. Jadi pernah sebut aja lah John ya. Ya. Dia ketika ketemuan di jalan itu, loh, John, helmmu mana? Loh, aku nggak pakai helm gitu. Karena dia botak, ketika dipakai topi dia merasa sudah pakai helm gitu. Jadi sering lupa. Jadi pastikan pakai helm. Itu satu, karena percayalah kita sudah memecahkan banyak helm di sini. Masih bisa ngomong di sini jadi karena helm. Kemudian yang kedua, usahakan karena sekarang banyak yang keluar pagi-pagi, pasang lampu merah di belakang, kelap-kelip atau nyala pokoknya merah. Kemudian lampu depan untuk membantu penerangan kayak gitu, lampu putih. Jadi pakai helm, bawa lampu, sama ini yang belum kita bahas dulu waktu soal pemula, sebenarnya lupa dibahas, jangan pakai earphone. Dalam artian earphone konvensional ya, karena itu earplug ya. Ya, earplug. Nutup itu. Ya. Karena ketika di jalan kita butuh mendengarkan suasana di sekitar kita, teman kita ngasih aba-aba atau bunyi kendaraan lain gitu. Kecuali kalau ada alternatif itu sekarang yang induksi di tulang telinga ini, yang di sini. Ya. Jadi tidak menutupi lubang telinga. Jadi kalau ada suara lain masih bisa ditangkap oleh indera pendengaran, tapi masih bisa menikmati musik walaupun tidak sebagus yang dimasukkan di kuping. Cuman itu jauh lebih aman karena tidak mengganggu keseimbangan. Jadi indera telinga ini kan erat dengan keseimbangan juga kan. Jadi ini sering kita melihat dianggap karena goesnya akan berjam-jam dia pakai earphone itu kan. Sekali lagi di jalan itu ada banyak pemakainya, jadi kita harus membiasakan diri aware dengan suasana sekitar. Jadi kadang-kadang kalau pakai yang dimasukkan ke telinga kan, karena kita kan mata kita terbatas, lihat depan paling lebar kan segini ya. Jadi kendaraan di belakang untuk mengasih aba-aba itu pasti klakson atau suara mesin truk yang besar. Kadang suara sepeda lain mungkin ketika dia udah teriak-teriak awas dia nggak dengar, itu kan juga bahaya kayak gitu. Jadi sekali lagi ya tadi helm, lampu dan earphone, hati-hati. Nah, sekarang kita ngomongin langsung ke topik utamanya, yaitu etika berpeleton. Kalau misalnya keluarga sendirian atau berdua, mungkin tidak perlu terlalu rumit ya kan. Betul. Ya, kalau berdua mungkin
berdua. Oh ya, berdua. Ya. Berdua kalau pakai tandem dia nyambung, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau berdua kan dia tinggal dua-dua aja beriringan atau bersebelahan. Tapi kita sering nemui di jalan berdua ngobrol asik, pelan banget. Ya. Nah itu juga kadang-kadang mengganggu lalu lintas yang lain ya. Memang seolah-olah jalan milik berdua, tapi harus diingat jalan milik bersama, milik umum kayak gitu. Jadi dia merasa mungkin tidak salah, tapi karena dia pelan itu mungkin 10-15 km per jam gitu ya. Sedangkan di belakangnya ada kelompok sepeda lain yang harus menghindari dia. Kemudian harus ada motor atau mobil yang harus menghindari lagi. Betul. Jadi itu sekali lagi kalau berdua ya yang penting sadar sekeliling, dan kalau niatnya olahraga ya jangan ngobrol terlalu banyak di jalan gitu. Betul, mungkin ya. Nanti aja waktu sudah berhenti atau di rumah chattingan aja. Ya, gitu chattingannya. Jadi supaya harus diingat jalan itu bukan milik Anda berdua kayak gitu. Kalau dulu tuh share the road, yang minta jalan tuh sepeda. Share the road ya. Share the road. Gambarnya sepedanya kan sering dipotong atau apa. Sekarang yang share the road yang minta jalan mobilnya sekarang. Karena jalannya dipenuhi sepeda. Karena jalannya dipenuhi sepeda, jadi kebalik sekarang ini. Hebat ya. Berapa tahun? Nggak sampai 10 tahun? Nggak sampai karena pandemi ini kan banyak yang bersepeda, akhirnya jalan protokol aja banyak sepedanya daripada mobilnya, apalagi kalau hari Minggu itu kan. Jadi mobilnya harus kalem-kalem di kanan, hati-hati yang dari kiri langsung mentang ke kanan gitu. Ya itu sepeda kadang ada yang pelan, yang agak cepat menyalip yang pelan, yang cepat menyalip yang agak cepat dan yang pelan. Jadi akhirnya penuh jalannya penuh dengan sepeda, dan itu kadang-kadang kita nggak nyadari, itu kadang-kadang bikin tersinggung orang pakai motor, orang pakai mobil, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah lah, bukan hanya masalah teriak-teriakan tapi masalah yang lain yang lebih bahaya juga. Nanti kita bicara ke situ. Nah sekarang juga banyak yang saya suka sebenarnya, banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok gitu. Maksudnya satu perumahan goes bareng atau satu kantor goes bareng. Itu juga saya suka lihat, meskipun masih belajar semua ya kira-kira. Maksudnya kan kalau kita lihat bajunya sudah seragam tapi di jalannya nggak rapi. Itu yang kadang-kadang juga bahaya. Jadi dia tidak padahal sebenarnya dia tidak perlu memakan jalan sebanyak itu. Tapi kelihatannya kayak jalannya penuh, dan mau disalip itu kita jadi agak hati-hati karena ini nanti 3-3, ini nanti 2-2 kayak gitu. Jadi mau masuk sebelah mananya bingung. Kiri penuh, kanan juga penuh kan. Penuh, dan dia bisa goyang-goyang sendiri gitu kan. Jadi ini juga kepada komunitas-komunitas, ayo kita mulai terapin berpeleton yang rapi kayak gitu. Komunitas atau peleton itu kelihatan keren kalau bisa rapi. Rapi itu seperti apa? Ini di depan Om Ray dan saya ada contoh-contoh mainan. Ada yang pakai helm, ada yang enggak, ada yang berpeleton rapi, ada yang tidak. Tapi kita sudah cek semuanya, bajunya lengkap, celananya lengkap, tidak ada yang sobek. Tidak ada yang bibnya sobek kan? Kalau teman kita kan baru sobek itu. Ini soalnya enggak sepeda 300 kilo. Gitu. Ya, jadi mungkin masih otot. Coba ini dibawa keliling itu sobek nanti. Ya ini kita menyinggung teman kita Edward yang kemarin bersepeda di Madura, selangkangan bibnya sobek. Kita sebut aja namanya sekarang biar sekalian kan kayak gitu. Ya, dia kan kepingin famous juga. Kepingin famous, supaya jualan peleknya laris kan kayak gitu. Oke, jadi yang di depan Om Ray itu adalah peleton yang satu-satu. Jadi ini ya. Jadi lurus satu-satu, lurus rapi, beriringan, semua pakai helm, dan ini yang paling ideal kalau kelompoknya 5 atau kurang, mungkin yang lebih baik seperti ini. Kenapa? Karena dia lebih rapi, dia tidak menghalangi, tidak memakan jalan terlalu banyak, tidak melebar, dan sebenarnya efisien kalau dia mau agak jauh, karena beban nariknya nanti bisa gantian gitu. Tinggal siapa yang gantian di depan dan lain-lain kayak gituan. Jadi misalnya kayak sekarang pembalap tim Sky di depan, mungkin dia nanti bisa mundur ke belakang seperti ini, sehingga yang di depan gantian, sehingga nanti semua bisa berbagi beban kayak gitu. Jadi ini paling rapi, lurus satu-satu, jadi saling melihat. Yang depan memastikan tidak melewati jalan-jalan yang rusak, yang di belakang bisa mengingatkan kalau ada kendaraan di belakang. Jadi satu-satu yang rapi lah. Maksudnya nanti kalau pengen ngobrol atau kongko atau apa ya ketika berhenti lah, bukan ketika di jalan kan gitu. Om Ray suka kayak gini biasanya, tapi suka
paling belakang, nanti kalau udah mau finish maju ke depan sendiri kayak gitu. Oh, itu karena mendekati depot. Oh, mengganti depot, jadi supaya dapat makanan duluan ya. Kan nyiapkan meja dan kursi. Oke, kalau gitu kalau kelompoknya lebih dari 5, ini ada contoh lagi di tengah yang peletonnya 2-2. Ini sebenarnya yang paling umum di dunia ya. Ya, ini kelihatannya sederhana, 2-2 rapi ini kelihatannya sederhana, tapi membiasakan dirinya nggak gampang. Sangat nggak gampang karena di kelompok kami aja perlu waktu untuk ngajari seperti ini. Kalau ada yang baru ya, Om Rey, ya, misalnya bagaimana caranya seperti ini aja masih belum sekali goes belum tentu langsung bisa. Jadi dua-dua ini kenapa? Jadi yang di depan ini yang bebannya menarik peleton, kemudian yang lain rapi, lurus di belakangnya dan sejajar dengan sebelahnya. Jadi lurus dengan depannya, sejajar dengan sebelahnya. Ini sangat efisien, sangat rapi, tidak memakan tempat juga terlalu banyak karena dua-dua, dan bisa saling komunikasi. Jadi kalau misalnya ada lubang di tengah, yang kanan bisa ngasih tahu atau yang kiri bisa ngasih tahu. Kemudian kalau ada apa-apa, ini mereka bisa saling komunikasi karena yang di kanan bisa ngasih tahu yang kiri, bisa ngasih tahu yang depan, dan bisa ngasih kode ke yang belakang kayak gitu. Jadi yang disarankan sebenarnya dua-dua seperti ini. Saya kira di kebanyakan komunitas di kota-kota besar yang sudah pengalaman dengan bersepeda rata-rata sudah seperti ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Tim profesional pun ketika latihan juga seperti ini untuk keselamatan kayak gitu. Karena kalau mereka latihan kan di jalan umum, bukan jalan tertutup kayak gitu. Nah, Om Rey dulu pengalaman belajar kayak gini apa yang susah? Yang susah yang nanti akan dibahas, tapi kurang lebih yang susah itu ketika ada misalnya begini ya, saya kasih contoh. Nah, ketika ada yang di nomor kesekian ini mundur, nah, kita itu harus belajar mengerti dia ini mundur karena mungkin minum, mundur karena dia tidak kuat atau dia melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang dia ngasih space sedikit. Nah, kita kan harus mengambil keputusan, dia mundur ini kita harus masuk atau mundur ini kita ikut tetap mundur ya. Nah, karena kalau dia cuma minum, ketika dia mau ngambil tempatnya dia sudah maju lagi. Nah, kita akan tergantung, akan di tengah-tengah sini, ini anginnya berat, tapi kita tidak bisa masuk, dan kalau kita maksa masuk bisa tabrakan seperti gini. Jadi ini harus diperhatikan, dan kita harus lebih sering biasa membaca maaf pantat teman kita karena tiap orang itu gayanya beda. Ada yang walaupun goyang, tapi karena kita sudah biasa lihat, kita tahu oh dia ini ada lubang, jadi gayanya seperti ini. Oh ini ada apa di depan, kakinya sudah ngelos dulu, ndak muter. Ada orang yang menghindari lubang itu sangat dekat dengan lubangnya. Jadi kita kita harus biasa gerak sedikit aja, kita harus bereaksi dengan dengan bokongnya tadi itu ya. Jadi kita harus mengenali teman kita. Yang agak sulit ketika kita kumpul atau ikut dengan rombongan yang kita tidak pernah kenal dan tidak pernah bersama. Jadi tidak ngerti ini dia goyang karena memang modelnya gitu atau mau minggir atau mau bagaimana. Nah ini kan harus kita pelajari dulu untuk beberapa saat ya. Untuk paling amannya kita harus bisa ngamati dan konsentrasinya tidak teralihkan, harus tetap fokus. Ya itu yang kita sebut juga kalau perlu waktu untuk sebuah kelompok bisa seperti ini kan, karena harus kenal satu sama lain, harus tahu kebiasaan masing-masing. Jadi kayak komunikasi, meskipun bisa ada cara komunikasi ya, misalnya ngasih kode minta gantian di depan, misalnya pakai bahu, atau menunjuk ada lubang, atau ngasih tahu minggir, atau ada penghalang di pinggir atau apa itu. Makanya konsentrasi tadi kan harus penuh gitu. Jangan kalau tadi pakai earphone atau ngobrol itu kadang-kadang bisa berbahaya. Nah, jadi idealnya seperti ini. Speednya seperti apa ya? Itu lagi juga harus dibiasakan. Jadi yang menentukan speednya adalah yang di depan kayak gitu. Yang di belakang mungkin bisa mengingatkan terlalu cepat atau apa kayak gitu. Tapi komunikasi kelompok ini harus jalan. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan ini, berarti Anda sudah tahap
tahap advance ya, sudah tahap Anda ngerti apa itu goes, hobi goes bersepeda kan gitu. Ya. Karena etikanya seperti ini. Jadi rapi, urut, dan ini saling menolong juga bisa, tapi nanti itu lebih rumit lagi bagaimana gantian di depan, sistemnya dan lain-lain. Tapi intinya seperti ini. Nah, yang bahaya adalah saat belajar satu-satu sama dua-dua ini, kita kan sering sekali sekarang, apalagi sekarang ini yang tadi kita singgung di awal, suka berantakan peletonnya di jalan itu kan, yang cepat pelan. Ini ada contoh yang di dekat dengan saya ini adalah contoh yang berbahaya. 5-5-nya nggak pakai helm ini. Topi keren, tapi tidak bisa menyelamatkan kepala kita kalau jatuh kan kayak gitu. Ya. Jadi ini nggak pakai helm, nggak pakai topi, ini cuma pakai topi. Jadi harus pakai helm sekali lagi tadi. Karena apa? Kalau posisi seperti ini sangat bahaya. Kita nyebutnya half wheel ya. Dulu kita diajari waktu, terus terang saya belajarnya waktu di luar negeri itu diingetin don't half wheel kayak gitu. Teman saya ada yang nanya, apa itu half wheel? Apa itu half wheel? Half wheel itu maksudnya ban separuh ya. Jadi jadi kita kayak nyelip di tengah-tengah gitu. Jadi ada dua-dua gini, dia nyelip di tengah-tengahnya ini. Dan ini sangat berbahaya. Jadi bannya itu kayak apa ya? Separuh bannya itu masuk ke separuh bannya teman itu atau yang di depannya. Nah ini kan bahaya kalau misalnya yang di depannya goyang, gampang sekali bersenggolan. Bersenggolan dengan masalahnya begini, yang di depan ini ban belakang, yang di belakang ini ban depan. Nah bedanya apa? Kalau ban belakang itu jauh lebih stabil kan. Kalau kena benturan dia lebih stabil karena berat kita ada di sana. Nah sedangkan yang di setir ini yang ban yang dari fork depan ini kalau kesenggol itu akan cenderung dia miring menyebabkan sepedanya tidak seimbang dan gampang jatuh. Atau tangan kita mengoreksinya terlalu banyak kayak gitu kan ya. Karena refleks jadi langsung digoyangkan kayak gitu. Bayangkan kalau yang jatuh di misalnya orang nomor 2 gini, orang nomor 3, 4 dan seterusnya ini pasti resiko jatuhnya efek karambol ya. Efek karambolnya tinggi. Efek domino ya. Jadi sekali lagi jangan seperti ini sudah half wheel karena dia memasukkan bannya di samping bannya yang depan atau yang belakang. Lalu 3-3 seperti ini. Jadi ini sangat sering kita lihat sekarang dan ini kadang-kadang kalau peleton kita ya, Om Rey ya, kalau peleton kita lagi kayak gini mau nyalip yang kayak gini ini juga takut gitu. Betul, ya. Karena kita lihat jangan-jangan nanti tiba-tiba dia nganan sendiri kayak gitu. Nah, ini yang kalau peletonnya 2-2 atau 1-1 kita bisa memprediksi peleton itu ngapain. Itu yang kuncinya. Nah, kalau kayak gini, kayak peletonnya berantakan, baris 3, tidak beraturan, bannya sela-sela semua kayak gitu. Wah itu ngeri. Saya sering kalau misalnya ada orang ikut-ikut peleton kita, lalu saya bisa merasakan ban depannya dia itu ada di samping saya gitu. Ya, jadi di antara. Di antara. Ya. Berarti dia kan melakukan half wheel pada saya kan kayak gitu. Ya. Saya pasti langsung teriak, mundur, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Ini kalau saya menghindari sesuatu, misalnya ada lubang di depan, pasti kena. Saya nyenggol dia, saya mungkin bisa mengendalikan sepeda, tapi dia jatuh. Kalau dia jatuh yang tanggung jawab siapa? Rombongan besar. Rombongan besar. Kayak gitu. Jadi sekali lagi saling ingetin aja, marahin aja, karena kan ini bagian dari keselamatan. Keselamatan kan tidak boleh sakit hati kayak gitu maksudnya. Ya. Dan pengalaman-pengalaman kita ikut peleton-peleton seperti itu kan sering Om Rey ya. Saya ingat Om Rey waktu itu kita goes Makassar ke Toraja. Betul. Ya. Kemudian kita waktu itu awalnya rapi dua-dua. Dua-dua seperti gini, rapi dua-dua peletonnya. Tapi kemudian di tengah perjalanan mulai panas, mulai saling pancing dan lain-lain. Tapi kita sadar bahwa ini banyak yang pemula sebenarnya memaksakan diri. Kemudian saya waktu itu bilang ke teman di belakang, ayo kita mundur aja, bahaya ini di depan gitu. Karena saya kan nggak balapan, saya pengen mundur. Nggak sampai 1 kilometer kemudian ada yang tabrakan di depan, dan itu Om Rey. Ya. Tapi jadi depan saya tuh tiba-tiba seperti gini sepedanya. Ya. Jadi waktu itu saya mau menghindar sini, ini lalu lintas yang ramai, mau menghindar ke kiri. Yang di sebelah kiri ini kan masih ada rombongan yang lain. Nah itu karena dia jatuh, pada ngerem, ada ngesok-ngesok, ngepot-ngepot di sini. Jadi saya tidak mungkin ngambil di kiri. Dan juga yang belakang saya ini sudah mulai nyalip-nyalipi untuk ke kiri. Jadi pilihan saya hanya satu. Apa itu? Menabrak yang jatuh ini. Akhirnya saya
jatuh nibani apa menindih yang jatuh ini gitu, dengan terpaksa gitu. Dengan terpaksa. Untung Om Rey tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, untung, tapi tidak untung buat yang ditimpa Om Rey ya. Ya itu kan, ya saya juga nggak tahu kalau saya tuh nimpa orang. Kita ingat ceritanya waktu itu ada teman kita itu Ayah kalau nggak salah, dia bilang, Rey, bangun, kenapa? Bawahmu ada orang. Oh ya, itu saya nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Jadi dia tidak apa-apa, helmnya tidak apa-apa, sepedanya tidak apa-apa, Rey-nya tidak apa-apa, tapi yang dia timpa patah bahu. Nah itu kan karena saya waktu ingat itu hanya terakhir keadaan yang ingat itu waktu keadaan begini. Jadi setelah begini jatuh itu sudah gelap. Sudah gelap. Ya nggak tahu. Jadi terakhir yang saya ingat posisinya lagi balik begini. Jadi, tapi hebat ya, helmnya tidak apa-apa ya? Gitu. Ya nggak apa-apa karena helmnya nemukan landasan di bawah. Jadi ya nggak apa-apa. Ya jadi itu tadi risikonya memang tidak mudah mengajarkan peleton seperti ini, dan itu tadi kayak yang disampaikan murid tadi memang kadang goyang ya orang. Ya. Goyang di peleton itu juga berbahaya gitu. Jadi ini saya banyak dapeti juga, kita sering dapeti, dia relatif baru, ya. Dia nyoba ikut peleton kita, tapi dia belum pengalaman dengan dua-dua itu. Ya. Jadi dia itu bisa maju mundur, nggak bisa konsisten di belakang pantat yang depan gini, dia juga nggak bisa nggak bisa nahan speed yang sama dengan yang di depan, sehingga akhirnya dia goyang maju mundur, goyang maju mundur, itu bikin efek yoyo namanya. Jadi yang di belakangnya jadi kacau semua kayak gitu. Oh, jadi kayak umbel ya. Kayak umbel ya. Kayak umbel maju mundur, maju mundur. Dan itu biasanya kalau ada kayak gitu kan kita minta ke belakang aja kan kayak gitu. Ya. Jadi saran buat yang baru, kalau memang ingin ikut peleton, apalagi ingin gabung peleton yang lebih cepat seperti peleton kita, mungkin sebaiknya di belakang dulu. Ya karena seperti tadi yang sudah dibilang, perlu waktu, perlu kebiasaan, perlu pengalaman untuk mempertahankan jarak itu supaya rapi gini. Karena sebetulnya kan yang konsisten itu cuman kecepatannya di alat ukur back komputer kita. Tapi sebetulnya kelelahan, jalan, dan tenaga kita itu sebetulnya kan naik turun. Mungkin ada laparnya atau ada capeknya. Nah, itu kan menyebabkan kalau kita mengistirahatkan badan sedikit saja, pasti jaraknya akan terjadi jarak gitu. Nah, misalnya ngambil napas saja kadang-kadang udah mundur ya. Jadi yang dimaksud membiasakan diri untuk menjaga jarak itu termasuk itu. Jadi kalau para pendengar mungkin ingin mempertahankan jarak ini kelihatannya susah, itu memang perlu waktu. Jadi ini harus dilakukan secara bertahap, perlu latihan. Jadi itu termasuk ketika yang depan ini tiba-tiba menambah kecepatan ataupun mengurangi kecepatan gitu. Dan juga kondisi jalan di Indonesia ini kan tidak sama, ada lubangnya, ada yang kasar, ada yang harus berpasir. Jadi itu semua menjadi poin-poin yang membuat kita itu sulit untuk mempertahankan jarak ini. Tapi apapun itu kita harus tetap berusaha untuk jarak itu tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, supaya rapi dan supaya kita ngawesnya itu bisa enak. Karena apa? Karena kalau terlalu jauh, angin itu akan masuk di depan kita dan ini pasti lebih berat. Nah, kalau kita memberikan kesempatan untuk nafas kita menarik nafas lebih panjang, ini pasti tambah lama tambah mundur dan hampir tidak mungkin untuk ngejar yang depan ini gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu capek sekali. Kalau yoyo itu capek sekali kan dia seperti akselerasi tahan, itu capek sekali. Yang enak adalah konstan terus ikut depannya kayak gitu. Nah, itu juga kenapa pentingnya fokus konsentrasi lagi tadi untuk bisa kayak gini. Ini kan memang harus fokus, harus benar-benar melihat pantat yang di depan. Jadi kita melihatnya utuh di depan itu, nggak jangan melihat bannya kan. Kalau melihat bannya kan kita nggak tahu di depan ada apa-apa kayak gitu. Jadi harus bisa melihat pantat yang di depan, karena itu yang diikuti. Dan jangan ngobrol. Ini yang sering kan kalau kadang-kadang memang karena yang namanya bersepeda itu bersosial, kita kadang-kadang speednya nyaman ya. Peletonnya nyaman ya, kita ngobrol dengan sebelahnya kayak gitu. Tapi saat ngobrol ini kalau kita sudah kenal, sudah terbiasa sih sebenarnya enak gitu. Karena
kita bisa ngobrol tanpa harus melihat kan gitu. Benar, ya. Jadi kita ini sudah paham kayak gitu. Sebelah kita sudah bisa membaca apa yang kita mau. Tapi kadang-kadang orang ngobrolnya itu keasikan. Jadi kalau kita dalam peleton misalnya dua-dua gini ngobrol, itu banyak obrolan tuh yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya. Karena mungkin tiba-tiba walaupun barisnya dua-dua ini yang sebelah kanan mungkin maju duluan. Jadi sudah sering lah kita di tengah-tengah ngobrol itu tahu-tahu kita harus maju, ya mau enggak mau secara refleks kita berhentikan obrolan dan maju atau mundur gitu. Otomatis misalnya ini mundur, berarti teman ngobrolnya kan ganti. Tadinya si Om ini sama si helm merah jadi sama si helm biru, dan ini sudah biasa ya, ganti aja topiknya. Ini tadi bahas mungkin ini tadi bahas mie, sekarang bahas karet dog gitu kan bisa gitu ya. Ini kebetulan orang Jawa Barat kan bisa gitu. Jadi jangan kerasa sungkan terus sambil noleh-noleh kayak mau menyelesaikan pembicaraan. Nah itu nggak perlu ya. Jadi ya secukupnya aja bicara, yang penting tetap fokus ke depan. Dan kita sering kalau ikut event kan ketika rombongannya banyak sekali, kalau kita ngobrol tiba-tiba kita sudah di belakang. Betul ya. Karena kita tanpa sadar yang lain sudah nyalip semua kayak gitu. Jadi itu pentingnya menjaga konsentrasi tadi gitu. Dan ini saya punya pengalaman paling lucu Om Rey kalau soal ngobrol di peleton itu. Jadi dulu pernah diminta tolong kelompok WCC, cyclist perempuan itu. Jadi waktu itu ada kira-kira hampir 50 cyclist perempuan semua, minta diajari berpeleton. Jadi kita ajarin dua-dua begini. Saya cari rute yang flat, yang relatif lurus-lurus, nggak banyak beloknya kayak gitu. Nah, saya pikir belakang ini kok sulit sekali ngaturnya. Lalu saya bilang, saya minta tolong teman saya untuk di depan jaga kecepatannya 20-25 km per jam, jadi pelan banget. Jadi saya mundur ke belakang, saya coba maju mundur, ngelihat seperti apa mereka. Ternyata kalau cewek-cewek ini kalau ngobrol di peleton lebih serem daripada yang laki-laki kayak gitu. Kan mungkin menentukan tempat arisan itu. Jadi saya pernah mundur ke belakang, ini kok ada yang belakang ini kok copot terus, bukan copot sebenarnya, kayak berantakan lagi. Jadi ketika yang Om Rey tadi bilang ganti partner bicara tadi itu, tiba-tiba ketemu temennya, waduh, kamu tadi untung aku bangunku nggak kesiangan, suamiku tadi yang bangunin kayak gini-gini. Aduh, ngomongin suaminya nanti lurus di depan kayak gitu. Jadi dalam hati saya, ya ampun, ini peleton paling mengerikan yang saya pernah bawa kayak gitu. Karena tapi kan nggak tahu, pelakunya ini kan nggak ngerti Om. Yang melihat ngeri kan kita yang ngerti. Ya, padahal di sebelahnya sudah ada bemo mau motor, sepeda motor yang di belakangnya marah kan gitu. Mereka kan asik sama obrolannya ini tadi. Ya itu tadi, maksudnya udah ngomongin suaminya, ngomongin anunya nanti lah gitu. Maksudnya ini selesaikan dulu rutenya, atau rutenya nggak jauh kayak gitu. Jadi ngobrolnya nanti ketika di finish sambil makan gitu. Jadi memang membiasakan diri konsentrasi itu ya nggak gampang kan ternyata kan. Ya kita aja kan sering kalau ketemu misal, oh itu ada kenalan kita di depan, kita samping, woi apa kabar? Tapi kita tahu untuk tidak bicara terlalu banyak karena kita sama-sama dalam kondisi speed tinggi atau apa kayak gitu kan. Ya ini kan nggak ada sepeda orangnya Om. Nggak ada sepeda orangnya. Aman ini. Aman ya. Nah, kalau di Surabaya sekarang terorisnya sepedanya orangnya. Jadi ya itu yang suka mancing-mancing dan lain-lain. Tapi dalam koridor aman masih. Dia tahu cara mbak peleton. Jadi hati-hati. Maksudnya tidak mudah untuk bisa seperti ini. Nah, yang level berikutnya adalah ngasih kode. Itu kan kalau tadi ngobrol itu bahaya kan. Berarti kita harus bisa menggunakan bahasa-bahasa tubuh yang ngasih tahu kalau ada lubang, kalau ada belokan, kita mau belok kanan, kita mau belok kiri, mau ada lampu merah. Nah ini saya lihat di Indonesia memang nggak ada standarnya gitu. Maksudnya tiap komunitas, tiap kelompok bahasanya bisa beda-beda. Ya tapi kurang lebih intinya ngerti lah. Maksudnya sama ya. Kalau yang dulu diajarkan, saya belajar ini pertama waktu ikut komunitas Joyriders di Singapura itu benar-benar rapi betul, dua, dan itu selalu ngasih tahu kalau misalnya ada sesuatu di kanan, dia akan tangannya di punggung begini gitu. Bukan menunjuk begini. Karena kalau menunjuk gini kan bahaya, tangannya keluar kayak gitu. Jadi dia menunjuk dari belakang tapi pakai jari gini. Jadi jarinya nunjuk di belakang begini, ke sini atau ke kanan kayak gini. Jadi kita tinggal ngeliatin punggungnya aja, ini ada apa gitu. Terus kalau misalnya ada lampu merah, tangannya naik satu begini kan. Jadi kasih berhenti terus atau misalnya lampunya hijau, langsung bisa clear gitu. Jadi yang depan sampai belakang tahu kalau itu clear gitu. Jadi kadang-kadang kita di sini kan lampu merah yang depan lepas, yang belakang nyangkut kan kayak gitu. Jadi kalau di luar negeri itu lebih teriak-teriaknya lebih rajin gitu. Kalau misalnya nyalip dari kiri on your left kayak gitu, atau dari kanan on your right itu selalu
mereka proaktif mengingatkan, karena selain menjaga diri saya yang mau nyalip juga jaga yang mau disalip gitu kan, jangan sampai yang disalip salah belok. Atau juga buka ketika kita ke kanan dia juga ke kanan. Nah, itu kan bahaya banget. Nah, kalau di sini ya memang macam-macam sih. Saya ke Jakarta, ke Bali, di Semarang kadang-kadang kodenya beda-beda kayak gitu. Betul, tapi yang penting kita tahu maksudnya apa gitu. Nah, kalau Omri yang paling penting kode-kodenya apa itu? Saya pertama yang kaget itu waktu ikut peleton itu jadi dua gini. Saya bingung kok ada kampanye KB ya. Ternyata itu rel kereta api. Ya. Ada 2 jalur ya, rel kereta api. Rel kereta api itu rel kereta api jadi tangannya gini. Saya juga bingung, oh ternyata rel. Karena rel itu kan benar-benar bahaya ya, karena besi rel itu lubangnya tuh persis buat ban kita tuh masuk di tengah-tengah situ ya. Nah, banyak di Indonesia itu perlintasan rel kereta apinya enggak 90 derajat gini kalau kita serong ya. Serong. Jadi kalau kita kurang motong sama relnya, kita bisa terbawa sama rel itu masuk di lubangnya dan pasti kekancing di situ banyak, terus orangnya gampang jatuh di rel kereta api. Pernah. Saya juga pernah. dan kita pernah paling konyol, ini mungkin kualat juga sih orang Jawa bilang. Jadi kita waktu itu gerimis, kita agak minggir, ada yang bannya bocor, sambil ganti ban itu kita di dekat rel kereta api itu. Rel kereta api yang serong itu, yang di dekat Tanggulangin itu ya. Di Porong Sidoarjo, kalau orang Surabaya tahu itu rel kereta api yang mana kayak gitu. Nah, kita berhenti di situ. Nah, sambil jalan itu ternyata satu persatu sepeda motor itu jatuh. Brak, 1, brak, 2, brak. Jadi selama kira-kira 15 menit teman kita ngeban, itu ada 5 motor jatuh. Gitu. Jadi kita lihat tuh, hati-hati ya di situ gitu. Ketika kita lewat, kita semua jatuh di situ. Sang licinnya gitu. Iya, 3-4 orang dari kita jatuh rame-rame. Jadi meskipun kita sudah tahu itu bakal jatuh, kita sudah saling jaga, ya tetap kita jatuh kayak gitu. Jadi jangan remehkan kode-kodean itu tadi gitu, dan jangan menertawakan orang ketika jatuh, karena kita bisa syukur itu nggak ada kendaraan besar kan. Kita juga pernah ada teman yang jatuh di rel kereta api, kepalanya tuh dari ban mobil itu hanya segini gitu. Kalau dia jatuhnya 1 meter ke kanan aja mungkin kepalanya udah hilang kan kayak gitu. Jadi kode-kode tadi, bahasa komunikasi tadi itu, itu penting banget. Jadi kita harus benar-benar tahu, makanya jangan dengerin musik kalau bisa, dan jangan ngobrol gosip, kalau bisa ngobrol yang on topic aja. Misalnya nanti makannya apa, itu mungkin lebih ada tujuan kayak gitu. Kalau Omre biasanya kayak gitu. Kalau makanannya nggak ditentukan, nggak mau ikut ya. Walaupun kadang-kadang sampai tempat makan ya nggak makan gitu, dianya udah mual. Udah mual. Jadi sekali lagi kode-kodean itu penting. Kita tadi kasih beberapa kode, tapi tiap komunitas mungkin punya variasi kode sendiri-sendiri. Nah, ini yang lain lagi adalah sering apalagi di saat lagi rame ini, Omre, ini yang kita mungkin sangat penting bicarakan ya, karena nyelonong peleton orang. Aduh, itu saya paling ngeri kalau melihat ada orang mencoba gabung peleton kita, dan kita tahu orang ini mungkin nggak mampu sebenarnya kayak gitu. Nggak mampu itu sebetulnya bukan masalah kuat banter keras-kerasan speed ya, tapi nggak mampu menyesuaikan diri di rombongan ini. Jadi yang dimaksud nggak mampu itu bisa saya tambahkan, misalnya si orang ini langsung masuk, dia kepingin di depan, motornya di tengah langsung. Tengah sini. Nah, ini akan membuat Gopo yang pembalap cyclist nomor 4 dan 5 ini berantakan semua peletonnya ya. Dia mengacaukan peleton. Kalaupun dia dikasih jalan masuk pun, nanti di tengah-tengah malah mundur begini. Nanti pasti disalip lagi. Ya ini, ya kalau kadang-kadang begini. Ketika dia melonggarkan diri, yang keempat ini sebetulnya teman yang ketiga pasti berusaha untuk ketemu atau di belakang temannya lagi. Seringkali orang ini juga merasa, saya mau didahului, saya juga kuat saya juga maju. Nah, ini kan jadi, kok aku nggak dikasih tempat, ini kan temanku gitu. Jadi etikanya orang baru ini sebetulnya di belakang rombongan. Lalu maju secara natural aja, kalau ada yang mundur kan. Betul, Jadi sering kita berpeleton dua-dua,
Memang ini kadang-kadang kita sering agak salah dipahami oleh kalau ada event-event kan Om Rey. Betul, ya. Kan kita sering kalau ikut event itu saking banyaknya orang, berbagai banyak skill kemampuan, Ya. sehingga kita merasa ngeri dengan peleton utama, sehingga kita sering bikin peleton sendiri kan kayak gitu. Betul, ya. Bikin peleton sendiri, dua-dua rapi, tapi kemudian orang lain melihat peleton kita, kok itu kayaknya enak, pengen ikut. Ya, karena biasanya mereka lihatnya kan gini. Ketika Om dulu, mereka kan lihatnya begini. Nah, ini ketika peleton Ini peleton utama ya, peleton kita ya. Peletonnya. Nah, yang cyclist ini melihat ini, Kok enak ya? kok enak, dia langsung ingin masuk Iya. tanpa, kan tidak punya spion. Iya. Ya, jadi padahal di belakang masih Panjang, panjang. ya. Nah, ketika dia masuk, wah, yang nomor sekian ini pasti teriak-teriak semua kan. Belakang. Nah, dia lihat belakangnya mana kan, lama-lama jauh sekali belakangnya. Itu akhirnya dia maksa kepingin Ke depan. masuk di tengah-tengah. Itu biasanya kalau ada yang kayak gitu kita pasti teriaki memang. Belakang. Karena ini ada iramanya sudah. Iya. Peleton ini ada iramanya, jangan kamu ganggu irama itu. Ke Betul. belakang aja. Toh sama kok nanti. Nanti akan secara alami dia bisa maju sendiri atau anu sendiri. Tapi Iya. jangan dia maksa langsung motong ke depan. Dan itu ya itu nggak pakai spion. Dia nggak lihat kalau peletonnya ini panjang gitu. Betul. Dia pengen motong aja masuk ke nomor 2 dari depan misalnya kayak gitu. Iya. Wah, itu kan bahaya sekali gitu. Dan juga catatan, misalnya saya juga tidak kuat walaupun saya sudah di nomor 3, saya pasti minggir mempersilahkan yang Di belakang lainnya maju. di belakang untuk maju, karena angin yang semakin depan anginnya kan semakin kencang. Jadi kalau saya sudah mulai lelah itu biasanya ya saya memberikan tempat, karena angin yang di belakang ini pasti lebih ringan. Ya. Jadi lebih baik kita memberikan tempat dengan isyarat, dengan informasi yang jelas, agar yang di belakang ini kalau maju pun tidak ragu, oh ya memang yang di depan ini niat mundur gitu loh. Ya. Jangan goyang-goyang gini tidak jelas, jadi akhirnya yang belakang ini juga bingung tuh. Kenapa gitu? Kalau memang mau mundur, kasih kesempatan yang belakang buat maju, kita yang jadi mundur. Kasih gitu. komunikasi yang jelas kan. Aku Ya. mundur ini, aku Ya. mundur ini. Jadi Ya. silakan maju kan. Jadi suruh maju Suruh aja. maju, ngasih ya. kode pakai tangan ya. Ya. Kayak gitu. Ya ini memang ya sulit ya, herd community ya gitu. Ya. Maksudnya, mentalitas peleton ini memang perlu waktu, dan ini yang kita ngeri karena kalau banyak event sepeda di Indonesia, semakin banyak eventnya, semakin banyak pemula yang nggak pengalaman ikut, Ya. itu tercampur dengan yang pengalaman, itu yang bikin takut. Dan sering sekali juga harus diingat juga bahwa siapa yang narik di depan ini juga kebiasaannya bisa beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang narik kelompok kita mungkin karena kita hafal satu sama lain, kita Ya. tahu ketika misalnya ada lampu merah Ya. atau ada belokan, kita akan pelan-pelan dulu gitu ketika Ya. belok. Karena kan kita kayak berpikir kayak supir truk gandeng kan. Benar. Jadi yang kita pikirkan ketika kita belok bukan kita, tapi yang belakang kita. Betul ya. Kadang-kadang memang sering event di Indonesia ini yang narik di depan itu atlet. Ya. Which is okay, karena kan ini baik kan, kita memberi Kuat, penghasilan atlet, mereka pasti kuat menarik di depan. Ya. Tapi mentalitas atlet itu kadang-kadang beda. Betul. Jadi ketika mereka habis ada halangan, misalnya habis ada rel kereta api atau habis belokan, mereka biasanya langsung tancap gitu. Untuk kembali ke speed yang awal tadi mereka. Betul. Jadi kalau dibilang iya speednya 35, tapi dari 0 ke 35-nya itu dalam sekian detik gitu. Sedangkan kalau kita mikir peleton panjang, 0 ke 35-nya itu sepelan mungkin supaya keretanya ini tidak copot-copot kayak gitu. Jadi bayangkan misalnya habis menghindari si atlet depan, tahu-tahu kenceng begini. Ini kan belum tentu punya kemampuan mengejar secepat itu. Nah, ini nanti ketika ini tidak kuat, yang ini mendahului, yang ini tidak kuat mundur. Jadi ya itu yang membuat peloton akhirnya jadi berantakan. Sama sekarang ada lagi soal nyelonong ini, soal nyelonong dan kecepatan peloton ya. Jadi sering belakangan karena saking banyaknya orang sepedaan, yang sepedaan ini kan campur-campur kan. Ya. Ada yang pakai road bike, ada yang pakai road bike, ada yang pakai Sally, ada yang pakai MTB, ada yang pakai fiksi, dan ada yang pakai helm, ada yang tidak. Nah, kalau nggak pakai helm, saya biasanya minta minggir, jangan ikut, nanti kalau ada apa-apa kita yang kena kayak gitu. Terus kadang-kadang pakai MTB, yang jelas gearnya pasti nggak mungkin bisa ngikuti kecepatan kita. Mungkin waktu itu kita lagi speednya lagi agak turun sehingga dia merasa bisa ikut kayak gitu. Tapi begitu kita nambah speed lagi, ini pasti nggak bisa karena gearnya nggak bisa, bannya terlalu besar kayak gitu. Nah, dia tetap memaksakan diri sampai kalau bahasa kita sampai ngetual gitu, kayak gitu, itu kan itu bikin kita takut gitu. Dan handlebarnya MTB ini kan
flat bar. Ya. Ini kalau menyenggol Dapat banyak. dapat banyak, iya. Kan Iya. langsung nyangkut. Ada alasan kenapa road bike itu melengkung, itu juga supaya kalau berpeleton memang lebih aman kan, karena dia tidak pipa panjang kayak gitu. Jadi itu juga kita sering harus diingatkan, tolong jangan ikut. Kita kejadian minggu lalu itu tanjakan halus sih, tanjakan jalan miring kita nyebutnya di Pandaan itu. Peleton kita sebenarnya niat 30 sampai 35 di tanjakan itu. Itu cepat tapi bukan sangat cepat sebenarnya. Betul, tapi itu kalau peleton kita itu normal. Ada MTB mencoba ikut dan tidak mau ngalah, tidak mau minggir. Padahal kita ada rentengannya sudah satu-satu rapi kayak gitu. Dia nyoba masuk terus. Disalip yang satu dia mau di depan yang belakangnya lagi. Disalip lagi pengen masuk lagi. Akhirnya teman kita yang orangnya itu memutuskan tancap gas aja sekalian 45 gitu. Jadi Untuk menghindari bahaya. iya, menghindar, karena kalau enggak ini berbahaya buat teman-teman yang di belakang kayak gitu. Nah, kadang dia nggak paham kalau dia itu membahayakan orang lain gitu. Dia pasti nggak kuat. Cuman ya kan masa kita ngomong kamu tuh nggak kuat kan juga nggak enak kayak gitu. Iya. Ya kalau ada omre kayak gitu kan juga ditinggal aja tuh kayak gitu. Ya, saya tinggal ke belakang kan. Bedanya di situ. Kalau Anda mungkin sama si Orin itu, Iya. ya itu ninggalnya ke depan. Iya. Kalau saya silakan Om, gitu. Ya, silakan saja ya. Iya. Ngapain ya? Saya kejar juga saya dulu juga saya sesek ya. Iya. Saya mendingan mundur aja gitu loh ya. Sama-sama memberi jalan. Cuma beda kalau Anda memberi jalan dia di belakang, saya memberi jalan dia di depan. Anda jalan aja gitu. Kalau dia nanti sudah capek dan ada tenaganya, nah itu kesempatan saya. Ya. Isi nah, itu baru. Jadi itu kan sama dengan saling menjaga kan. Ya, kita ngebut untuk menjaga, Anda memelan untuk menjaga kan kayak gitu ya. Dan bicara soal di depan tadi, memang kalau pengen kuat ya harus belajar di depan ini, jangan terlalu sering jadi wheel sucker istilahnya. Jadi suka gandol kan kayak gitu. Kalau pengen kuat. Kalau pengen kuat. Ya, kalau pengen kuat. Ya, kalau omre kan kadang di depan Cari mencoba selamat. melarikan diri toh. Nah, kalau saya di depan tuh ya karena kadang-kadang itu biasanya habis minggir kena lubang, Ya. ditutup sama yang belakang. Mau mundur ada lagi yang di belakang, jadi otomatis disundur terus Disuruh maju sampai di depan. Sudah di depan nggak kuat mundur lagi. Ini ada cerita sama Omre dulu. Omre ini kan suka ya memang dia kekuatannya di turunan dan datar kayak gitu. Jadi waktu itu kita ingat Omre pakai baju oranye waktu itu. Kita peleton rapi satu-satu. Di depan itu ada zona sprint yang kita di sini nyebut kalau dari situ kayak adu sprint semua kayak gitu. Ya. Tapi waktu itu sebelum masuk zona sprint, Omre ini kok maju terus gitu. Ternyata dia nggak dikasih tempat. Dia mau masuk peloton nggak dikasih, maju lagi, nggak dikasih, maju lagi, nggak dikasih, maju lagi. Sehingga akhirnya sama yang di depan sendiri dikira Omre ini mulai sprint duluan. Akhirnya semuanya sprint. Ya. Akhirnya Omre pulang sendirian waktu itu ya. Iya. Ya enggak sendirian, agak di belakang. Jadi dikira mancing kayak gitu. Jadi ya memang di depan itu juga pengalaman karena itu melatih skill juga kita bagaimana membawa rombongan, bagaimana mengatur kekuatan karena di depan itu tergantung angin itu kadang-kadang 2 kali lebih capek atau minimal 30% lebih berat kayak gitu. Ya. Itu di depan. Jadi kasihanilah teman yang di depan, kalau dia jangan digantung di depan kecuali memang niat kita bikin dia capek kayak gitu. Ya. Jadi atau memang sengaja dibikin capek. Ya. iya, supaya bisa ditinggal habis itu. Betul ya. Ya, itu aturan kelompok kita, tolong jangan ditiru, risiko tanggung masing-masing. Kemudian di jalan sekali lagi tadi kita sudah ngomongin tentang peleton kita, sekali lagi hormati kendaraan yang lain. Ya. Ini bukan hanya sepeda yang bisa nyelonong, kendaraan lain juga bisa nyelonong. Yang biasanya keluar dari gang tuh sepeda motor. Oh ya, kalau ada kalau ada kita kan karena kita jalur yang kiri ya, kan Indonesia kan mobil setir kanan jadi di kiri, kalau ada gang di kiri, ada motor atau mobil keluar itu sering nggak lihat gitu. Contohnya seperti ini. Dia bawa mainan. Ini sepeda motor ya. Ini kan sering kali keluar dari gang gini kan nggak kelihatan, tahu-tahu nongol gini sudah di depan. Atau kalaupun dia langsung belok juga nggak pakai lihat belakang ya? Iya. Ini lagi kecepatannya dia beloknya pelan, langsung di depannya begini. Ini pasti bingung menghindar. Belum tentu yang belakangnya paham kan seperti itu. Jadi di Indonesia juga kayak gitu. Terus bukan hanya itu, kadang saya ingat waktu itu Omri pernah pasang status
Tuhan lindungilah kami dari ibu-ibu yang pakai ke motor lampu sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan itu. Nah, benar. Ya. Ketika dia sen ke kiri, kita ngambil kanan. Ternyata dia nganan. Ya. Nah, akhirnya ya ketemu di sebelah kanan gini akhirnya. Saya pernah di sandwich 2 ibu-ibu naik motor. Sandwich dalam motor ya, maksudnya ada ibu-ibu naik motor di kiri, ibu-ibu naik motor di kanan. Saya pakai sepeda. Saya coba karena yang di kiri ini pelan banget, yang kanan ini pindah jalur rupanya. Jadi saya nyalip dari kanan gini, aman. Ternyata yang kanan ini nempel saya. Jadi saya kayak dihimpit dua-duanya, brak gini. Tapi untung himpitnya imbang, kanan dan kiri sama gitu. Dan maaf, ibu-ibunya agak besar semua gitu. Jadi nggak terlalu keras gitu. Ada kayak disambar 2 bantalan kan jadinya kan. Brak kayak gitu. Akhirnya saya nggak jatuh karena imbang kanan kirinya. Tapi ini kalau nggak imbang, saya mungkin sudah jatuh. Jadi di Indonesia ini orang sepeda di luar negeri nggak akan mengalami itu gitu. Karena mereka kalau mau keluar jalan kan harus lihat dulu atau ada tanda stop, mereka stop dulu baru belok. Di sini kan sering serut langsung keluar kayak gitu. Jadi apalagi di tempat-tempat sepi yang banyak perkampungannya, biasanya keluarnya itu nggak pakai tanda, nggak pakai apa, makwer gitu kan. Jadi tahu-tahu kita pasti gupuh karena beberapa teman tuh juga salto karena nabrak sepeda motor keluar dari gang itu kan langsung gini. Dan motor kan, sepeda kan tidak bisa ngerem langsung berhenti kayak mobil kan. Kita harus menjatuhkan diri kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya itu tadi pentingnya kalau peletonnya rapi itu yang depan bisa ngasih tahu biasanya. Langsung aware karena dia pasti lihat ke depan, dia pasti lihat lubang jalan kayak gitu. Nah, ini ada tips-tips lain sebelum kita ngomong catatan yang paling penting nanti soal turunan. Jadi kita karena tadi bahaya-bahaya di jalan itu kan sekali lagi ini saya tambahin lagi jangan lepas tangan di peleton juga kayak gitu sering kita lihat dia mentang aku tahu kamu bisa naik sepeda tapi kan kamu nggak perlu gini-gini kan jadi pernah teman kita kan jatuh kena angin ketika lepas tangan itu. Jadi waktu itu event memang peletonnya sudah pecah-pecah dan dia mungkin karena mungkin bercanda sama teman-temannya dia lepas tangan gini. Lepas tangan entah mau stretching entah mau apa tapi ternyata anginnya kenceng dari sampingnya jatuh. Jadi sekali lagi kita nggak pernah tahu kan ini untung angin dan dia sendirian gitu. Kalau misalnya contoh ini atlet yang barusan pindah tim ini kan jatuhnya cuman gara-gara Chris Froome. Chris Froome itu dia lagi mengusap hidung. Jadi ngelepas tangannya untuk mengusap hidung, lepas satu sebenarnya. Lepas satu tapi karena ada angin gas wind kenceng banget dari samping, dia langsung terlempar gitu. Patah banyak tulangnya ya. Jadi sekali lagi pegang handlebar lah. Jangan itu kurang ahli apa kalau Chris Froome mau ganti jaket di atas sepeda sebetulnya sudah bisa. Juara Tour de France berapa kali sudah kayak gitu. Itu aja masih kena angin kan kayak gitu. Nah, sering kan saya juga ini karena mungkin beberapa waktu lalu saya lihat ada kayaknya nih anak pemula tapi ya anak orang mampu, anak orang kaya demikian sepedanya mahal banget, helmnya mahal banget, bajunya sudah yang paling rapi, kemudian dia pakai earphone, badannya hampir goyang-goyang gini, hampir kayak dengerin musik, terus kemudian sambil lepas-lepas tangan gini, bilang ini kecelakaan menunggu terjadi nih, bilang kayak gitu. Jadi sekali lagi kadang-kadang banyak orang merasa dia sudah bisa sepedaan lalu gaya-gayaan kayak gitu. Nah ini yang kita juga hati-hati. Sama juga tadi ketika ngomong soal nyelenong kan kita sering ada yang kita kan kadang goes kita kan 100 kilo kan ya 100 kilo, 150 kilo. Jadi kalau kita speed kita 35 sampai 40 itu kan bukan berarti kita melan karena kita harus menghemat energi sampai tanjakan kan kayak gitu. Nah kadang-kadang kan ada kan beberapa tahu-tahu nyelonong ikut kelompok kita, pengen ngajak ngebut, sepedanya sudah yang aero, peleknya sudah yang gede segala macam, bajunya sudah yang paling ketat semua, yang mahal-mahal kayak gitu. Ternyata dia putar balik cuma 25 kilo kayak gitu. Maksudnya itu tidak ikut kita sampai jauh sepanjang perjalanan, tapi cuman 10 km di awal. Nebeng. Nah itu kan kadang-kadang dan itu nggak nyapa gitu, maksudnya nggak permisi mau ikut dulu ya atau nyapa, enggak dia cuek kayak dia yang paling jago itu kadang-kadang juga itu pengen aku jitak kalau bisa jitak gitu, maksudnya sudah tidak ada etika ikut peletonnya, tidak nyapa lagi, sombong, habis itu putar balik semaunya kan itu juga sepedaan kan juga bisa kan nggak ada salahnya permisi saya ikut kayak gitu. Kadang itu antara sombong dan
nggak bisa nafas tuh tipis kalau di sepedaan. Iya. Ya kalau gitu ya jangan nyoba maksa di depan kan. Jadi di belakang. Di belakang aja kayak gitu. Jangan, dan dia tapi enggak lah, itu bukan masalah nafas, dia seolah ingin menunjukkan dia itu kuat kok, kelihatan kan. Kemarin tuh waktu naik ke Tretes tuh ke Cimory. Iya. Saya lagi anak-anak di pinggiran diajak ngomong sama Om Steve itu ya. Iya. Mana Om? Sehat Om. Ayo Om ikut gitu. Ya, saya diam aja. Sebentar saya nafas ya. Gitu. Kalau saya jawab kan nafas saya terganggu gitu loh. Ya kalau dia speech gitu mungkin biasa ditanjakan ya. Itu aja saya sudah ngatur setengah mati, dia ngajak ngomong bisa rusak bis saya gitu. Jadi ya tapi itu kan ditanjakan sendiri-sendiri udah nggak apa-apa. Ini di peleton rame gitu. Maksudnya itu yang agak bahaya. Nah, sebelum kita ngakhiri ini sudah ada mainan, Om Ri sudah bawa mainannya. Kita pengen catatan khusus karena ini semua yang kita omongin ini ada kaitannya sama keselamatan, keamanan di jalan. Kita belakangan ini sering hampir setiap minggu pasti dengar ada yang kecelakaan. Malah 2 dari 3 minggu ini ada yang kita nggak kenal tapi kita tahu mungkin itu kecelakaan dan meninggal dunia. Dan semuanya terjadi di turunan. Jadi turunan ini ya saya bisa memahami ketika nanjak dia ngatur napas kayak Om Ri dan dia pingin turunan itu kan kayak lega ya. Turunan itu kan kayak bonus itu. Wah, kayak surga. Wah, enak turun nggak usah ngengkol, kecepatannya bisa tinggi. Ya. Nah, ini harus diingat bahwa 80% kecelakaan terjadi di turunan. Ini tidak peduli Anda pakai rim brake atau disc brake. Ini turunan ini adalah Anda tidak menang di turunan. Itu tidak ada lomba juaranya ditentukan di turunan kan nggak ada kan? Ya, kecuali MTB Om, tapi medannya downhill kan, ya spesial untuk itu ya. Tapi kalau di downhill nggak ada Om, truk-trukan gini kan nggak ada ya. Jadi yang sepeda motornya minggir dulu. Jadi kalau di turunan ini umpama turun gitu kan, jadi masalahnya truk ini ada yang lambat, ada yang cepat kan gitu. Dan sepeda pasti lebih cepat dari kendaraan. Iya. Sepeda itu lebih cepat dari motor, lebih cepat daripada mobil di turunan. Iya, betul. Ya. Jadi ya kecuali nggak digas sama mobilnya ya. Iya, betul. Ya. Kalau dengan kecepatan normalnya. Nah, yang sering terjadi kan ketika turun itu jalanan di Indonesia kan tidak semuanya halus. Iya. Nah, kalau ada lubang itu sangat bahaya sekali karena kesempatan untuk menghindarnya dan melihat lubangnya ini kan cepat sekali, tahu-tahu sudah bannya sudah masuk di lubangnya. Nah, kalau jatuh, nah, ini ada kemungkinan kendaraan dari kiri apa dari kanan itu akan bahasanya sini nampani atau nabrak dari belakang ketika dia jatuh, karena jatuhnya kan tiba-tiba. Atau yang tidak sempat ngerem akan menabrak kendaraan ini dari belakang. Dan perlu dicatat kalau kita nabrak kendaraan berat seperti truk, ini resikonya sangat besar karena beda sama kendaraan pribadi seperti mobil, MPV dan lainnya, karena truk ini dibuat untuk mengangkat beban yang berat. Jadi semua rangkanya ini biasanya besi yang tidak ada bodinya ya. Kalau kita bilang MPV seperti Nova itu kan besinya masih tipis, kaleng, ada kacanya. Kita nubruk pun ada teman yang pernah nubruk mobil pun masuk ke mobil dalamnya masih kursi lah. Kalau truk kan enggak, ini kan di belakang sudah baknya itu sudah besi, itu ditobruk truk lain aja, yang pecah pasti truk yang nobruk, kabin yang truk yang nobruk. Jadi bayangkan itu kalau ditobruk sama kit sepeda dengan orang yang tidak ada pengamannya, cuman helm ini tadi. Dan kecepatannya pasti cepat karena di turunan. Ya, dan turunan itu kan sangat mudah, 50 km per jam. Betul, itu, 50-60 kita pernah cerita waktu kita ke luar negeri itu. Kalau di luar negeri memang jalannya lebih steril dan lain-lain. Memang sampai ada teman kita yang bisa sampai 100 km per jam itu. Saya pernah 96 km per jam di turunan pakai sepeda balap. Om Ri termasuk jago di turunan, ya kan kayak gitu. Termasuk berani juga di turunan. Tapi kita kan masih melihat situasi kan kayak gitu kan. Kalau dan itu sudah hafal loh biasanya kalau saya berani. Misalnya berapa kali ke sana atau berapa hari sebelumnya pernah ke sana. Jadi paling enggak lubang-lubang yang bahaya itu sudah tahu tempatnya. Kalau kita di
misalnya ada event di luar kota dan baru pertama ke situ, walaupun saya enak-enaknya turunan, saya lihat ada yang di depan apa enggak. Karena paling enggak kalau ada yang di depan, goyangan sepedanya kan ketara. Oh, ini berarti jalannya enggak halus. Ini berarti ada lubang. Nah, kenapa diam-diam dia turun tahu-tahu kok ke kiri? Nah, ternyata dia menghindari lubang atau menghindari apa kan kelihatan. Kalau kita di luar kota yang tempat-tempat yang enggak biasa, nah lebih baik yang ngerti medan tuh turun lebih dulu. Jadi kita bisa lihat bagaimana mereka berkendara. Jadi mau ke kiri, ke kanan tuh bisa ngerti duluan. Jadi kalau kita sering kan kalau event turun peserta luar kota yang sangat gembira kena turunan itu loss, nah, akhirnya ada beberapa yang jatuh di depan. Karena apa? Karena tiba-tiba jalannya belokannya 90 derajat atau ada lubang air yang mereka enggak tahu. Ya memang nggak ada yang tahu, bukan orang setempat ya. Tapi kalau orang setempat pasti tahu sudah siap-siap memiringkan bannya atau gimana gitu. Jadi ya memang turunan ini harus diingetin, Anda tidak akan juara di turunan. Saya pernah pengalaman juga, salah satu sahabat saya anak Jakarta itu waktu kita ke luar negeri itu memang dia paling kalah di tanjakan. Jadi dia pasti ketinggalan terakhir di tanjakan. Nah, jadi ketika turunan dia selalu dia awalnya dulu dia nafsu di depan, dia nafsu terus paling depan kayak gitu. Dipaksa dia lari 80-85 km per jam dan keloan-keloannya kan kadang-kadang S, huruf S kayak gitu, kanan kiri cepat, lalu ada hairpin yang puter balik kayak gitu. Saya sih waktu itu di belakang aja santai-santai karena kebetulan memang lagi ngobrol sama guide-nya atau apa kayak gitu. Tiba-tiba di depan ada yang jatuh, ternyata sahabat saya itu, dan dia jatuhnya tuh spektakuler juga karena tikungan es itu dibabras lurus sama dia kayak gitu. Jadi jatuh kecepatan kira-kira 80-85 km per jam. Untungnya kan kalau di luar negeri memang sekelilingnya lebih aman ya, rumput-rumput segala macam. Jadi kalau dia jatuh ke sisi yang satunya itu tebing, tapi dia jatuh ke sisi yang non tebing. Yang non tebing yang relatif lebih soft ya, ada rumput-rumputan itu gitu. Dan dia jatuh, brak, dia tidak apa-apa, sepedanya patah wheelset. Tapi frame-nya masih oke, jadi dia bisa pinjam wheelset lagi. Dan yang karena waktu itu pakai baju lengkap Rafa ya, maksudnya helmnya pecah, kemudian jaket Rafanya itu sobek, bib Rafanya sobek, sepatunya yang limited edition itu sampingnya babras habis. Jadi waktu itu dia memang ada luka-luka, untung tidak ada yang patah, dia ada luka-luka kulit lah ya, biasa kayak gitu. Ya saya bilang untung kamu nggak sampai kecelakaan parah, kalau nggak aku harus lapor ke orang tuamu sama istrimu ini kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita waktu itu sampai nggak perlu lapor kayak gitu. Jadi dia bilang ya aku, kenapa kamu tadi kok nafsu ngebut di bawah? Dia bilang ya aku kan kalah di tanjakan, aku pingin membalasnya di turunan gitu. Jadi itu kan ya dari situ saya belajar juga, Anda tidak akan pernah bisa membalas di turunan, itu nggak dihitung kayak gitu. Kalau turunan itu yang penting kan aman kayak gitu, yang penting aman. Jadi ya yang penting keselamatan nomor satu, dia tidak cedera apa-apa. Tapi kalau dihitung kerusakannya waktu itu helm, sepatu, jaket, bib, jersey, sarung tangan, ya kira-kira $1.500 ada itu. Waktu itu. Jadi dan turunan ini saya sendiri juga, Om Bre pasti lebih berani dari saya gitu. Saya termasuk berani turunan dulu. Sekarang mungkin lebih hati-hati karena sudah operasi beberapa kali juga. Jadi karena di Indonesia ini kan kendalanya bukan hanya truk kan. Bukan, ya. Saya pernah pengalaman teman saya di depan jatuh, kenapa? Ayam nyebrang. Jadi itu ayam yang ini ya, Bu ya? Ayam bukan yang rambut panjang. Ayam pendek. Ayam milik warga. Jadi turunan itu tanjakan di kampung itu di Nongko Jajar waktu itu, yang di Jawa Timur mungkin tahu, itu antara Surabaya dan Malang. Kita turun, kelok-kelok nggak kelihatan ada ayam nyebrang kayak gitu. Nah, ya udah bak masuk rumah sakit, giginya habis. Ini maksudnya ngomong sama ayam ini kan bingung ya. Iya itu dia. Ya di luar negeri nggak ada ayam nyebrang kan kayak gitu. Ayam jangan nyebrang ya. Dia sudah di tengah. Dan juga belum tentu juga kan kita juga nggak tahu misalnya kondisi sepeda kita mungkin habis kena hantam lubang atau apa, kan kita nggak tahu kayak gitu. Jadi saya juga pernah turunan Bromo ini, turunan Bromo yang pengalaman ke Bromo, Anda tahu itu turunan panjang sekali, puluhan kilo. Turunan Bromo, wheelset saya yang merek mahal banget itu retak gitu. Jadi sepeda saya tiba-tiba kayak
kayak slip Diputer gitu. Kayak apa? Kayak hilang kontrol gitu yang depan. Begitu berhenti, untungnya sempat berhenti ke rumput-rumput. Saya lihat pelek saya retak kayak gitu. Jadi kan kita nggak, bukan karena rem, karena bukan di bagian remnya. Mungkin itu dulu pernah kena hantaman yang apa? Ada retak halus yang baru benar-benar pecah ketika turunan itu kayak gitu. Jadi saya juga pernah hujan-hujan. Memang kalau hujan kan kita berusaha kontrol juga kadang-kadang susah. Harus ngerem pakai kaki sampai sol sepatu karbon saya hancur kayak gitu. Itu juga pernah. Jadi sekali lagi tidak ada gunanya jadi juara di turunan. Ya, dan juga catatan, walaupun teknologi sekarang beralih ke disc brake dan memang jauh lebih pakem, tapi perlu diingat permukaan ban yang direm itu cuman selebar ini. Selebar ini. Ya, jadi apalagi kalau ngomong road bike ya, kalau road bike itu kan yang bagusnya ketika keliling ban itu dipakai semua ya. Tapi ketika direm itu kan dia statis paling cuman selebar ini aja. Ngunci dan direm. Jadi bayangkan dengan kecepatan begitu tinggi itu penampang yang begitu kecil dipaksa untuk memberhentikan beban ya paling enggak 70 kilo atau 60 kilo serta merta berhenti kan enggak mungkin. Mobil yang bannya 4 aja masih butuh selip ya. Nah, apalagi ban yang sama mainan ini lebarnya mungkin hampir sama ya. Gitu. Jadi kan enggak mungkin mengharapkan ban segini itu berhenti tiba-tiba gitu. Dan memang orang di Indonesia ini harap dimaklumi kurang mengerti kecepatan sepeda di turunan. Jadi ketika di turunan seringkali apalagi ini turunannya yang sempit dan es ya, yang belok-belok ya. Ini masih yang lurus. Masih yang lurus ya. Nah, seringkali kan kalau ada perempatan lagi turun, kendaraan yang ini diperbolehkan lewat. Jadi sepeda ini kan harus serta-merta harus disuruh berhenti kan, apalagi ada polisi cepean itu ya. Dia tidak ngerti kalau sepeda itu nggak bisa berhenti sebenarnya. Nggak bisa berhenti gitu. Ya itu kita yang harus hati-hati di situ. Harus gitu. memaklumi lah. Harus memaklumi gitu ya. Dan juga seringkali kalau kita turunan dengan arah yang berlawanan gini, menghindari ada mobil yang berhenti, kita ngambil kanan. Kalau ya ada ini yang berbelok-belok itu, kita nggak sadar keenakan sepi jalannya. Ketika kita berusaha menghindari mobil yang berhenti, nah di sini ada mobil ya. Teman saya barusan itu ininya dimasukkan di sini Pak, tengah-tengah, di tengah sini. Yang belakang ini ketakutan berhenti. Nah ini lolos. Supirnya ini turun marah sama yang jadi enggak marah, ini kan udah lolos, udah hilang orangnya ya. Jadi yang itu akhirnya marah sama yang ini. Itu temanmu itu temanmu tadi yang lewat. Ini malah enggak berani ngakui karena supirnya sudah marah. Maksudnya itu jalan sudah enggak mungkin dilewati gitu loh. Nah yang teman kita yang ngotot jalan ini merasa, nah kalau saya enggak masuk malah enggak mungkin saya ngerem, pasti nubruk yang ini atau yang ini. Jadi mau enggak mau sama dia truk itu agak dipaksa ke sebelah kirinya, jadi truknya itu agak makan jalan gitu. Jadi truknya ini akhirnya marah. Yang dimarahi yang kelihatan di belakangnya. Padahal yang di depan itu juga alasan dia mungkin benar juga, dia harus motor karena dia tidak mungkin ngerem kan kayak gitu. Nggak mungkin ngerem, tapi ini kan keputusan yang dibuat sepersekian detik ya. Jadi nggak mungkin meeting dulu. Ya apa? Ini direm dulu apa enggak enaknya gitu. Kan nggak mungkin. Jadi sepersekian detik dia harus mikir, enggak saya masuk atau saya rem. Mungkin waktu ngerem, waduh ini enggak nututi, saya ganti masuk kan itu sepersekian detik. Nah ini kita perlu pengalaman, perlu paling enggak aware akan keadaan di Indonesia itu yang tidak ideal seperti ini gitu. Ya, jadi kalau kita suruh kesimpulan dari percakapan ini adalah memang ya jam terbang ya. Maksudnya pengalaman goes, satu kita harus bisa nyaman goes jarak jauh, kita harus bisa berpeleton, bisa rapi di jalan, bisa tertib di jalan. Kemudian etika-etikanya ketika turunan pun ternyata nggak segampang itu kan ya. Turunan dikira enak tinggal cus turun gitu. Enggak, itu malah lebih bahaya daripada ketika naik kayak gitu. Jadi ya moga-moga apa yang kita sharing di sini, meskipun mohon maaf mainannya Om Re ini gede-gede, mainannya masih kayak gitu, mainan saya masih lebih keren. Jadi moga-moga ini bisa memberi
ya sedikit cerita lah bagaimana semua itu harus berproses. Sama saya mau nambahin ada 2. Ya. Jangan tadi yang atlet itu. Ya. Atlet ini kan fisiknya lain, refleksnya lain. Jadi mereka mindsetnya kan selalu balapan ya. Jadi saya punya teman atlet itu, Fajrul itu, itu kalau mendalami mobil, dia nunggu jarak 5 cm baru dia. Nah kalau saya sudah tahu gayanya, jadi kalau saya gini dia dekat mobil, otomatis saya tidak ngejar dia. Tapi kalau ini orang lain, dia nunggu gini langsung gini, dia ini tidak kelihatan kalau ini sudah mobil ini sebetulnya berhenti. Dia bisa menghindari sepersekian detik yang belakangnya ini tidak bisa. Jadi harap dimaklumi, itu kebiasaan-kebiasaan atlet di lomba yang dipakai balapan gitu. Dan skill mereka kan beda gitu. Skill mereka beda. Jadi kalau kita ya inilah kita kalau kembali ke sepedaan itu sehat ya tadi ya harus memahami bahwa tidak semudah itu berpeloton di jalan kan ya. Ya kita sih kenapa kita ngangkat tema ini ya karena ya dalam beberapa pekan terakhir terlalu banyak kejadian yang mengakibatkan fatal juga kayak gitu. Betul, dan kadang-kadang kan bukan keinginan kita gitu. Saya ditabrak dulu jalannya kosong. Jalan kosong, saya pakai lampu, saya di jalur kiri, tiba-tiba brak patah 5 tulang kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita menjaga apa yang bisa kita kontrol, kita pastikan itu terkontrol gitu. Jangan sampai kitanya yang bikin segala macamnya kacau balau kayak gitu. Jadi ya moga-moga ini bisa menolong bagi yang sudah lebih pengalaman, mungkin ini terlalu basic, terlalu sederhana, tapi mungkin bagi yang baru-baru pemula, siapa tahu kelak Anda akan jadi cyclist yang hobi yang serius, minimal tahu seperti ini, dan mungkin siapa tahu Anda bisa ngasih tahu teman-temannya, ayo kita nyoba kayak gini gitu. Kita nyoba peloton 2-2, kita nyoba 1-1, coba jangan berantakan, ayo bisa nggak kayak gitu. Jadi ya kalau ini misalnya ada manfaatnya, kita bersyukur kita dapat pahalanya, kira-kira kayak gitu kan ya. Amin. Amin. Jadi ya itu yang episode sekarang ini. Selamat menikmati goes bagi yang baru mulai goes, yang paling utama keselamatan di jalan. Supaya kita semua tidak disalahkan sama yang lain, intinya kayak gitu. Itu aja ya Mre ya. Ya, terima kasih.